Hai sobat-sobat semua, selamat datang lagi di channel Dermawan. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai 9 peristiwa yang turut membentuk dunia modern. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar berlangganan dengan channel ini tentunya. Seperti yang diketahui, sejarah manusia penuh dengan twist dan belokan yang akhirnya membentuk dunia yang kita tinggali saat ini. Kebetulan belaka, sikap kepahlawanan yang terlupakan, konsekuensi yang tak terduga, baik ataupun buruk, nyatanya telah menciptakan peradaban modern. Daftar di bawah ini akan menjelaskan 9 peristiwa terlupakan yang telah mengubah peradaban manusia dan mungkin keberadaan kita sendiri. Yang pertama, sabotase air berat Norwegia. Ketika sedang mengembangkan senjata nuklir, seorang harus memperoleh air berat dalam jumlah besar, atau dalam hal ini disebut dengan deuterium oksida. Air ini digunakan untuk menghasilkan isotop untuk senjata nuklir, yaitu plutonium-239. Dilansir dari laman Atomic Heritage, sebuah pabrik produksi pupuk di Norwegia dipakai untuk menghasilkan air berat dengan laju 12 ton per tahun sejak tahun 1934. Menyadari kalau para ilmuwan Nazi Jerman sedang mencoba untuk membuat senjata nuklir di pabrik ini, mengingat Norwegia adalah sekutu Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Pasukan khusus sekutu memperingatkan kelompok-kelompok perlawanan Norwegia dan mendorong mereka untuk menghancurkan fasilitas itu di tahun 1940. Meskipun mengalami beberapa kegagalan, penyabotasian ini berhasil menghancurkan pasokan air berat Jerman pada tahun 1943. Pada tahun 1944, satu komando Norwegia berhasil menyelinap ke sebuah kapal yang membawa air berat Jerman dan menenggelamkannya. Peristiwa ini pun merusak rencana Jerman untuk memperoleh senjata nuklir. Pada saat itu, Jerman sudah memiliki kemampuan ilmiah untuk menghasilkan senjata nuklir, dan mereka hanya kekurangan bahan-bahannya. Seandainya kelompok perlawanan di Norwegia tidak pernah ada, Jerman mungkin bisa menciptakan bom atom, memenangkan perang, dan mengubah sejarah dunia. Yang kedua, flu Spanyol. Pada tahun 1918, dunia bersukacita karena Perang Dunia Pertama telah berakhir. Sayangnya, bentuk kematian lain bernama flu Spanyol yang jauh lebih menyeramkan mulai merenggut nyawa manusia setelahnya. Hanya dalam waktu 2 tahun, virus ini telah membunuh antara 50 juta hingga 100 juta orang di seluruh dunia. Dilansir dari History, dikatakan kalau flu Spanyol telah membunuh lebih banyak manusia selama 25 minggu daripada AIDS dalam 25 tahun terakhir, atau memakan korban lebih banyak selama setahun daripada maut hitam atau Black Death dalam 1 abad. Walau membunuh banyak orang, nyatanya wabah ini berhasil memberi para ilmuwan modern pandangan revolusioner pada suatu epidemi, membuka jalan bagi kemajuan besar dalam bidang kedokteran. Selain itu, masuknya pasien dalam jumlah besar menyebabkan ledakan di bidang medis, meningkatkan gaji dokter, dan mendorong banyak orang untuk menekuni profesi kedokteran, yang menjadi tren yang berlanjut hingga hari ini. Yang ketiga, konferensi Bretton Woods. Pada tahun 1944, ketika alur Perang Dunia Kedua mulai berbalik ke pihak sekutu, 730 delegasi dari ke-44 negara sekutu bertemu di sebuah hotel besar di New Hampshire. Pertemuan itu sendiri diadakan dalam upaya untuk melarang praktik-praktik yang disepakati akan membahayakan kesejahteraan dunia. Mengutip dari Britannica, setelah pertemuan ini, Dana Moneter Internasional atau IMF didirikan. Semua mata uang diharuskan dapat dikonversi untuk perdagangan, dan nilai tukar dimodifikasi sedemikian rupa sehingga satu negara tidak akan berkuasa lebih atas negara lainnya. Ide-ide yang diajukan dan dilaksanakan pada konferensi ini mengarah pada pengembangan Bank Dunia. Singkatnya, ekonomi internasional yang sekarang kita rasakan dan terkadang nikmati berasal dari sebuah pertemuan di daerah pedesaan New Hampshire. Yang keempat, Perang Crimea. Dilansir dari laman Britannica, Perang Crimea adalah perang antara Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Prancis, dan Kerajaan Inggris melawan Kekaisaran Rusia pada tahun 1853 sampai dengan 1856.
Meskipun pasukan sekutu berhasil memenangkan perang tersebut, nyatanya Kekaisaran Ottoman malah terpaksa mengambil pinjaman besar-besaran dari Prancis dan Inggris. Sekitar 60 tahun kemudian, Ottoman memilih untuk memihak Jerman dalam Perang Dunia Pertama, dengan harapan kemenangan di pihak sentral yang notabene akan membatalkan pinjaman mereka terhadap Inggris dan Prancis. Sayang untuk Ottoman, mereka berhasil dikalahkan. Prancis dan Inggris yang mungkin kesal melakukan balas dendam dengan membagi kekaisaran tersebut menjadi sejumlah negara, menciptakan perbatasan dan entitas politik baru. Peristiwa ini pada intinya membentuk Timur Tengah seperti yang kita kenal sekarang, dan telah menabur lebih banyak lagi benih masalah yang terjadi di wilayah itu sampai hari ini. Yang kelima, pengusiran orang Kristen dari Jepang. Pada awal tahun 1600-an, misionaris Katolik di Jepang berhasil mengubah sejumlah penguasa feodal yang kuat menjadi Katolik. Dengan demikian, mereka berhasil mengumpulkan banyak pengikut di negara yang sebagian besar beragama Shinto itu. Mengutip dari laman tofugu.com, Shogun Tokugawa Iemitsu mengusir semua orang Kristen dari pulau itu pada tahun 1639 karena takut akan peningkatan populasi Katolik dan pemberontakan yang disebabkan oleh kelompok-kelompok ini. Tak disangka keputusan ini ternyata malah menciptakan butterfly effect. Seandainya Iemitsu tidak mengusir orang-orang Katolik pada saat itu, kemungkinan besar seiring dengan waktu seorang shogun Katolik akan naik ke tampuk kekuasaan Jepang. Kesetiaan kepada Paus di Vatikan juga mungkin akan memupuk aliansi dengan Prancis dan Spanyol. Lalu seandainya Jepang berada di pihak Prancis dan Spanyol selama perang 7 tahun melawan Inggris, kemungkinan Inggris akan berhasil dikalahkan. Kekalahan seperti itu kemungkinan besar akan membatalkan kolonisasi Inggris ke benua Amerika, sehingga akan mencegah kedatangan orang-orang Amerika dan restorasi Meiji di masa mendatang. Yang keenam, Laksamana Matthew Perry membuka jalur perdagangan antara Amerika dengan Jepang. Bisa dibilang kalau peristiwa ini sangat berhubungan dengan peristiwa di poin sebelumnya. Dilansir dari History Navy Mail pada tahun 1854, setelah berabad-abad melakukan politik isolasi, Laksamana dari Amerika, Matthew C. Perry, berhasil mendorong Jepang untuk membuka diri terhadap perdagangan luar negeri. Jepang pada dasarnya masih negara feodal, dan para pemimpin Jepang mulai memahami jurang besar di antara negara mereka dengan dunia industri barat. Dalam upaya untuk modernisasi Jepang secara cepat, mereka membutuhkan banyak sumber daya yang tidak dapat diperoleh dari pulau mereka. Hal ini menyebabkan invasi Jepang ke Korea yang pada waktu itu adalah negara pengikut Tiongkok. Jepang pun memihak sekutu selama Perang Dunia Pertama dan terus memperluas wilayahnya setelah perang berakhir. Pada tahun 1931, Jepang menginvasi Manchuria dan membuat negara-negara barat marah. Jepang pun menanggapinya dengan menarik diri dari Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1933. Pada tahun 1937, Jepang melanjutkan rencana mereka untuk menyerang Tiongkok dan Indochina dari Prancis pada tahun 1940. Hal ini membuat Amerika Serikat memperlakukan embargo minyak pada Kekaisaran Jepang. Karena tidak dapat melakukan serangan ke Tiongkok tanpa minyak, Jepang pun menyerah Pearl Harbor, menyiapkan panggung untuk teater Pasifik selama Perang Dunia II, dan akhirnya mengantarkan dunia ke era atom setelah Amerika menjatuhkan bom nuklir ke Hiroshima dan Nagasaki. Yang ketujuh, tenggelamnya kapal Titanic. Kisah mengerikan dari kapal pesiar yang terkenal ini memang telah diceritakan berkali-kali. Walau tragis, nyatanya peristiwa ini telah menciptakan beberapa hal positif. Salah satunya adalah zaman keemasan radio. Dilansir dari laman spectrum.iee.org, setiap kapal wajib memiliki telegraf nirkabel setelah Titanic tenggelam, dan akhirnya radio harus dipasang dan dijaga untuk selalu aktif setiap saat. Bekerja dengan shift yang lama di sebelah radio terkadang menjadi sangat membosankan, sehingga para pekerja radio akhirnya mulai memainkan instrumen dan lagu satu sama lain sebagai bentuk hiburan. Ide ini pun menyebar dan radio dengan cepat digunakan untuk menyebarkan berita dan menghibur keluarga di seluruh dunia. Meskipun tragedi ini mengerikan, tenggelamnya Titanic memungkinkan radio untuk menjadi hiburan global pertama di dunia. Yang kedelapan, Perang Boer. Perang Boer sebenarnya terdiri dari dua perang terpisah yang terjadi di pemukiman Belanda dan Kerajaan Inggris di tempat yang sekarang menjadi Afrika Selatan.
Perang Boer pertama berlangsung dari tahun 1880 hingga tahun 1881, dan yang kedua terjadi pada tahun 1899 dan 1902. Berdasarkan dokumen dari BBC, Perang Boer kedua menjadi perang yang paling mengubah sejarah karena saat itu Inggris menangkap penduduk sipil dan menempatkan mereka di kamp-kamp konsentrasi, menandai pertama kalinya rakyat sipil digunakan oleh kekuatan modern. Selama perang berlangsung, Kekaisaran Jerman memandang Inggris sebagai pihak yang lemah dan secara terbuka mendukung Boer dan sekutu mereka. Dihina oleh Jerman dan dipermalukan oleh ketidakmampuan mereka untuk berurusan dengan Boer, Inggris menjadi lebih terlibat dalam politik dunia. Inggris pun memperkuat hubungan dengan Rusia dan Prancis sementara tetap memusuhi Jerman. Permusuhan ini akan terus tumbuh dan akan mencapai puncaknya dalam Perang Dunia Pertama, yang dengan sendirinya menentukan jalannya umat manusia di abad ke-20. Yang kesembilan, kematian Ogedei Khan. Pada tahun 1241, Ogedei Khan, kaisar dari Kekaisaran Mongol dan putra ketiga Genghis Khan, meninggal dunia. Melansir dari laman Ancients, sesaat sebelum wafat ia telah menyetujui rencana untuk menyerang Eropa Barat yang awalnya ditunjukkan ke Wina, Austria, dan berlanjut ke Jerman, Italia, Prancis, dan Spanyol. Operasi ini akan dilakukan oleh cucu Genghis dan keponakan Ogedei, Batu Khan. Setelah Ogedei wafat, sejumlah pangeran Mongol mengadakan pemilihan dan memilih Guyuk Khan untuk menjadi pemimpin Kekaisaran Mongol selanjutnya. Pada saat Guyuk berkuasa, Batu merasa terlalu tua dan lemah untuk menyerbu Eropa Barat, sehingga Kekaisaran Mongol tidak akan pernah lagi melakukan penaklukan terhadap wilayah tersebut. Pada waktu yang sama, ide dasar perbankan modern dan konsep kapitalisme sedang dikembangkan di Austria. Andai saja invasi Mongol dilakukan pada saat itu, kapitalisme yang saat ini menjadi sistem ekonomi paling dipakai di dunia mungkin tidak akan pernah ada. Nah, sahabat Dermawan Ahwan, itulah 9 peristiwa terlupakan yang turut membentuk dunia modern. Seandainya peristiwa-peristiwa tersebut tidak terjadi atau terjadi dengan skema yang berbeda, mungkin dunia modern akan sangat berbeda dari dunia yang kita tinggali saat ini. Oke, sekian dari Dermawan Ahwan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya.